占据主场优势。请进入半决赛的4支队伍。半决赛第1场，这也能融合出一个新技能。九九公主是星罗国家学院的队伍，史莱克是这4支队伍中最星罗国家学院对史莱克学院，关键一环补齐了。全魂王阵容的队伍作为Halo guys, jumpa kembali bersama saya di channel IP Movie. Di video kali ini kita akan membahas bocoran alur cerita Solen 2 episode ke-42. Animasi dalam video ini hanya sebuah ilustrasi, sementara alur ceritanya Mimin rangkum dari versi novel. Yang belum nonton episode bagian sebelumnya, kalian bisa tonton terlebih dahulu. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Ini dia, let's check it out. Setelah kembali ke dalam hotel, Kuruzo kemudian menjelaskan, sebagai ketua tim Akademi Shrek, Ma Xiaotao tidak seharusnya melampiaskan kemarahannya, sehingga kekuatan tim Akademi Shrek yang sebenarnya tidak akan diketahui oleh musuh. Lawan terkuat mereka merupakan Akademi Jiwa dari Kekaisaran Ryu. Pasalnya, setiap kali mereka bertanding, Akademi dari Kekaisaran Ryu telah mengamati setiap kemampuan yang dimiliki oleh tim Akademi Shrek. Dengan tindakan Ma Xiaotao sebelumnya, kemampuan tim Akademi Shrek hampir saja terbongkar. Meski Ma Xiaotao merupakan seorang raja jiwa, namun Kuruzo kembali mengingatkan jika Ma Xiaotao tidaklah berjuang sendiri. Masing-masing dari anggota tim cadangan telah berjuang dengan sekuat tenaga demi mempertahankan kejayaan Akademi Shrek. Ucapan Kuruzo seketika membuat Ma Xiaotao terdiam dan menyadari kesalahan. Keesokan harinya, Yuho dan Wang Dong kembali berlatih menggunakan teknik Fushi Haodong. Dalam proses tersebut, mereka tiba-tiba dikejutkan oleh kedatangan Kuruzo yang mengetuk pintu. Kuruzo meminta maaf karena telah mengganggu kultivasi mereka berdua. Kuruzo kemudian meminta kepada Yuho untuk mengikutinya. Mendengar ucapan tersebut, Yuho segera pergi untuk mengikuti Zoe. Setelah memasuki ruangan dan menutup pintu, Kuruzo kemudian memperlihatkan sebuah pisau ukir kepada Yuho. Pisau ukir tersebut memancarkan sebuah aura tidak biasa. Meski sempat terkejut, Yuho kemudian bertanya kepada Kuruzo, bukankah ini merupakan pisau ukir penelan jiwa yang berada di pelelangan? Kuruzo mengatakan jika cincin penyimpanannya merupakan alat jiwa yang berada di peringkat 4. Namun Kuruzo tidak menyangka jika cincin penyimpanannya akan hancur. Alasan Kuruzo memanggil Yuho ke tempat ini adalah untuk menghilangkan jiwa jahat yang berada di dalam pisau ukir tersebut. Jika Yuho berhasil melakukannya, maka pisau tersebut akan menjadi milik Yuho. Kuruzo akan melindungi Yuho selama proses berlangsung. Namun jika Yuho merasa ada sesuatu yang aneh, Yuho harus menghentikan proses tersebut. Setelah mengerti tentang hal ini, Yuho mulai mencoba untuk melakukannya. Dikarenakan Electrolux masih tertidur di alam bawah sadarnya, Yuho segera melepaskan kemampuan mata rohnya ke arah pisau tersebut. Sesaat kemudian, seluruh tubuh Yuho bergetar hebat. Segala sesuatu di depan Yuho tiba-tiba berubah menjadi gelap sebelum akhirnya memasuki alam bawah sadarnya. Skydream terbangun ketika alam bawah sadar Yuho terguncang hebat. Meski tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, namun Skydream mencoba untuk mempertahankan alam bawah sadar Yuho. Melihat seluruh tubuh Yuho bergetar, Kuruzo pada awalnya berniat untuk membantu. Namun setelah melihat kedua mata rohnya bersinar, dan kedua roh pelindung Yuho memancarkan roh berwarna ungu kemudian berubah menjadi warna putih keemasan. Seketika membuat Kuruzo mengurungkan niatnya. Skydream kemudian berteriak dan mengatakan, siapa yang telah berani merebut wilayah kekuasaannya? Ucapan Skydream seketika membangunkan Permaisuri Es dan langsung melepaskan energi spiritual untuk memblokir aura jahat tersebut. Tidak berselang lama, Electrolux meminta kepada mereka berdua untuk tidak perlu khawatir.
Electrolux mengatakan jika kekuatan ini berasal dari pisau penelan jiwa. Electrolux kemudian mengambil alih kesadaran Yu Hao dan menatap Guruzo dengan tatapan tajam. Sesaat kemudian, Electrolux kembali berbalik ke arah pisau ukir penelan jiwa. Electrolux kemudian melepaskan energi spiritual ke arah pisau ukir tersebut. Bersamaan dengan hal ini, Electrolux memerintahkan kepada roh jahat yang berada di dalam pisau ukir tersebut untuk segera pergi. Setelah pisau ukir tersebut bergetar hebat, energi jahat yang berada di dalam pisau ukir tersebut segera menghilang. Electrolux berpesan kepada Yu Hao untuk mengambil pisau ukir tersebut dan akan menyatukan dengan Yu Hao setelah kekuatan Electrolux kembali pulih. Setelah mengatakan hal ini, Electrolux kembali tertidur di alam bawah sadar Yu Hao. Guruzo terkejut setelah mengetahui jika energi jahat di dalam pisau ukir tersebut telah sepenuhnya menghilang. Guruzo kemudian bertanya kepada Yu Hao, bagaimana Yu Hao bisa melakukannya? Untuk menyembunyikan rahasia tersebut dari Guru Zoi, Yu Hao terpaksa berbohong dan mengatakan jika dirinya merasakan gejolak energi spiritual jahat di dalam pisau ukir tersebut. Namun untungnya, energi jahat tersebut tidaklah terlalu kuat, sehingga dengan kekuatan mata roh spiritualnya, Yu Hao bisa menghilangkan energi jahat di dalam pisau ukir tersebut. Setelah mengerti tentang hal ini, Guruzo kemudian memberikan pisau tersebut kepada Yu Hao. Yu Hao berterima kasih kepada Guruzo dan segera kembali untuk menemui Wang Dong. Yu Hao juga menceritakan kejadian yang sama kepada Wang Dong, seperti yang telah diceritakan kepada Guruzo sebelumnya. Singkat cerita, Yu Hao kemudian mengeluarkan pisau ukir tersebut dan suara Electrolux tiba-tiba terdengar. Electrolux meminta kepada Yu Hao untuk meletakkan pisau ukir tersebut ke dahinya. Apapun yang terjadi, Electrolux meminta kepada Yu Hao untuk tetap tenang. Setelah mengerti tentang hal ini, Yu Hao segera menempelkan pisau tersebut ke dahinya. Sesaat kemudian, Yu Hao merasakan gelombang spiritual yang sangat nyaman perlahan memasuki alam bawah sadarnya. Dalam sekejap, pisau tersebut bersinar dan memancarkan sebuah cahaya berwarna hijau. Pada saat yang sama, lautan kesadaran Yu Hao kini telah berubah menjadi hijau sepenuhnya. Semua kotoran di dalam tubuh Yu Hao dengan cepat dikeluarkan. Meski tidak mengalami peningkatan, namun luka yang diderita oleh Yu Hao sebelumnya kini kembali pulih. Tepat ketika Yu Hao berada di puncak kegembiraan, aura kehidupan yang dirasakan oleh Yu Hao sebelumnya tiba-tiba berhenti. Yu Hao terkejut ketika menyadari hal ini. Pisau di dahinya tiba-tiba terlepas dan melayang-layang tepat ke arah Yu Hao. Dalam sekejap, pisau tersebut masuk ke dalam dahinya. Bersamaan dengan hal ini, Yu Hao merasakan rasa sakit yang sangat luar biasa. Skydream dan Permaisuri Es saling memandang satu sama lain ketika melihat kejadian ini. Electrolux mengatakan jika mulai saat ini, dirinya akan tinggal di dalam pisau ukir tersebut untuk memulihkan kekuatan jiwanya. Ketika kekuatan jiwanya kembali pulih, maka Electrolux dapat mengingat semua kejadian tentang dirinya di masa lalu. Setelah mengatakan hal ini, Electrolux segera masuk ke dalam pisau ukir tersebut. Singkat cerita, setelah proses tersebut berjalan dengan sempurna, Yu Hao segera menggunakan teknik surga misterius dan mengaktifkan kekuatan jiwanya untuk berkultivasi. Sementara itu, ketika Wang Dong kembali untuk menemui Yu Hao, Wang Dong tidak menyangka jika Yu Hao terlalu berjuang keras untuk menjadi lebih kuat. Karena tidak ingin mengganggu Yu Hao yang sedang berkultivasi, Wang Dong berniat menunggu Yu Hao di luar untuk menjaganya. Keesokan harinya, kultivasi Yu Hao berjalan dengan lancar. Bahkan Yu Hao merasakan jika kekuatan jiwanya telah mengalami peningkatan. Menyadari jika Wang Dong belum juga kembali, Yu Hao segera turun dari tempat tidurnya untuk mencari Wang Dong. Namun ketika Yu Hao membuka pintu, Yu Hao dikejutkan oleh Wang Dong yang sedang tertidur bersandar di depan pintu tiba-tiba terjatuh. Hal ini seketika membuat Wang Dong menjadi kesal dan marah kepada Yu Hao. Wang Dong mengatakan jika Yu Hao tidaklah tahu berterima kasih. Selama Yu Hao berkultivasi, dirinya lah yang selama ini menjaganya. Di tengah perdebatan, Yu Hao dan Wang Dong tiba-tiba dikejutkan oleh kedatangan Ma Xiaotou bersama anggota tim lainnya. Ma Xiaotou mengatakan jika Guruzo meminta kepada mereka semua untuk menemuinya. Pasalnya, Guruzo telah mempersiapkan sebuah rencana sebelum pertandingan dimulai.
Ucapan Ma Xiaotao seketika membuat Yu Hao terkejut. Bukankah mereka baru saja bertanding? Wang Dong kemudian membenarkan ucapan Ma Xiaotao. Selama ini Yu Hao telah disibukkan untuk berkultivasi, sehingga Yu Hao tidak menyadari jika waktu telah berjalan dengan begitu cepat. Bahkan Wang Dong yang selama ini lelah menjaganya telah dibuat kesal oleh Yu Hao. Ucapan Wang Dong seketika membuat Yu Hao tersipu malu dan meminta maaf kepada Wang Dong. Singkat cerita, ketika semua anggota tim telah berkumpul, Guru Zhou kemudian mengatakan jika pertandingan semifinal akan segera dimulai. Ma Xiaotao kemudian bertanya kepada Guru Zhou, siapa yang akan menjadi lawan mereka dalam pertandingan semifinal. Guru Zhou belum dapat memastikan, pasalnya lawan mereka akan ditentukan melalui sistem undian. Namun sebagai juara bertahan, Akademi Shrek pasti akan menjadi peserta pertama yang akan bertanding. Selain Akademi Shrek, 3 tim yang tersisa merupakan akademi dari Kekaisaran Ryu, Akademi Bintang Luo, dan Akademi Mistik Kekaisaran. Akademi Kekaisaran Ryu merupakan lawan terkuat yang akan mereka hadapi. Pemimpin tim mereka bernama Ma Rulong berada di peringkat Kaisar Jiwa. Dari 14 peserta Akademi Kekaisaran Ryu, hanya Ma Rulong, Xia Hongchen, dan Meng Hongchen yang belum pernah turun ke arena pertandingan.